Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya alim ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang sama-sama kami muliakan, di sini hadir Al Ustadz Rahmat Asril Fohan, LCMA. Mohon doanya Ustadz, semoga semua apa yang kita usahakan berkah dan apa yang kita hajatkan dipermudah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas kepercayaannya. Semoga ini bisa Mantap. menjadi ladang amal lah bagi kita. Semoga saya mudah memahamkan dan kawan-kawan juga mudah memahami. Adapun tujuan kita nanti untuk najah di setiap ujian Al-Azhar itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kawan-kawan bisa bicara kan? Atau di mute ini? Bisa, Sat. Bisa semua nih. Bisa Ustaz ya? Bisa. Oke. Insya Allah hari ini adalah pertemuan pertama kita membahas secara ringkas Muqarrar tingkat 1 Fakultas Syariah Islamiyah. Kayak gitu ya. Nah, insya Allah maksimal itu ya, paling lama itu 1,5 jam lah. Minimalnya 1 jam kita akan membahas seputar tentang Muqarrar yang akan nanti diujiankan di termin 1 ini. Jadi terkait ujian di Al-Azhar ini, sebenarnya kita tidak harus sekali menganggap itu yang suatu hal yang sulit. Tidak boleh juga kita terlalu meremehkan ujian yang ada di Al-Azhar. Begitu ya. Karena dahulu saya terlalu menganggap ujian itu sulit gitu ya. Sehingga mau ngapain pun jadinya nggak enak gitu. Selalu kepikiran. Tapi jangan pula lah terlalu kita merendahkan atau meremehkan. Sehingga nanti kita nggak belajar. Pas masuk ruang ujian, baru di situ kita kebingungan gitu ya. Insya Allah, segimanapun sulitnya ujian Al-Azhar itu, tentu ada jalan lah. Atau ada cara aja bagaimana cara kita menjawabnya untuk dapat menjawabnya dengan mudah. Oke. Di sini kawan-kawan udah buka PDF-nya ya? Sebentar aneh share kan. Antum bisa? Oh, bisa Ah, ini mengsernya? lagi ya. Oke, sip. Bisa antum share-nya, Sat? Kalau nggak bisa, biar saya jadikan host antum. Oh iya Ustaz. Boleh Ustaz kalau gitu Ustaz. Oke, siap. Oke, Bang, sudah jadi host antum. Hadir Ustaz. Mana ini ya? Belum ada kayaknya nih. Sudah kelihatan ya Ustaz ya? Ininya, layarnya atau belum? Belum. Oh, Antum belum. share, ada gambar bawah itu, gambar panah ke atas itu. Hadir Ustaz. Hmm.
Bagikan. Antum share. Hadir. Kok aneh ini ya? Kok aneh nggak paham ya? Oke. Nah, Oke. nampak sudah. Tinggal antum apa namanya? Kayaknya ada di grup kita lah itu antum ini. Ada, Ustaz. Mm-mm. Bisa, alhamdulillah. Nah, ya. Nah, itu dia. Siap. Lukorobia. Oke. Tamam. Oke. Jadi sebelumnya diharapkan kepada kawan-kawan ya, mumpung ini bukan mumpung sih, berhubung waktu kita sangat singkat, jadi tolong diperhatikan mana yang perlu ditanyakan ditanyakan, kayak gitu. Jadi sebelumnya dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu pasti ada maddah al-lughah al-arabiyah gitu ya. Cuman di tingkat 1 dan tingkat 2 dia fokusnya itu kepada ilmu nahwu dan sharaf. Adapun tingkat 3 dan tingkat 4 nanti dia itu pembahasannya ilmu balaghah dan adab. Oke. Di tingkat 1 ini kalau Anda lihat ini dia itu mengikuti urutan yang ada di Alfiyah Ibnu Malik ya. Makanya nanti pembahasan yang pertama di sini itu pembahasan seputar kalam. Oke. Jadi ketika Anda baca, kawan-kawan boleh simak. Mana yang nggak tahu cara bacanya, mana yang nggak tahu maksudnya, boleh langsung dipertanyakan sekarang atau dikumpulkan nanti di akhir boleh ditanyakan. Kayak gitu ya. Ini kita sistemnya langsung baca aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. At-ta'rifu bi ilmi nahwi wa nash'atuhu. Ini definisi daripada ilmu nahwu dan perkembangan ilmu nahwu itu seperti apa. An-nahwu fil lughati yutlaqu ala ma'anin muta'addidah. Nahwu itu secara bahasa diitlakkan kepada makna yang bermacam-macam. Minha di antaranya adalah al-qasdu wat tariqu. Yuqalu nahautu nahwaka ay qasadtu qasdaka wa salaktu tariqaka. Oke. Yang kedua al-jihah artinya adalah arah. Kemudian ada al-miqdar artinya adalah takaran. Kemudian ada al-qismu yang artinya adalah macam-macam. Oke, atau pembagian. Amma fil istilah fahuwa ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati i'raban wa binaan. Adapun ilmu nahwu secara istilah itu adalah ilmu yang berisi sebuah kaidah yang mana dengan usul itu diketahui bagaimana awakhir daripada kalimat Arabiah, baik dari segi i'rabnya dia ataupun mabninya dia. Wa hadza huwa ta'riful mutaakhirina li ilmi nahwi. Ini adalah definisi ulama mutaakhirin terhadap ilmu nahwu. Amma ta'rifuhu indal mutaqaddimin, nggak cocok ya, sorry, nggak cocok sama ini halamannya. Nah, oke. Adapun definisi ilmu nahwu sesuai dengan ulama mutaqaddimin adalah ilmun mustakhrajun bil maqayisi al mustanbitati min istiqra'i kalamil arabi. Ilmu yang dikeluarkan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang sudah disepakati dari penelitian kalam Arab. Al-musilati ila ma'rifati ahkami ajzaihi allati yata'allafu minha. Yang mana
ilmu tadi itu bisa menyampaikan kita kepada mengetahui hukum-hukum bagian daripada penyusun daripada kalimat itu. Oke. Kemudian lanjut kita ke sababu tasmiyati hadal ilmi. Kenapa ilmu ini dinamai dengan ilmu nahu? Dikatakan inna sababa tasmiyati bidzalika maruwiya anna aliyan radhiyallahu anhu lamma asyara ala abi al-aswad ad-du'ali ayyadu'ahu wa 'allamahu al-isma wal fi'la wal harfa wa syai'an min al-i'rabi qala unhu hadza nahwa ya abal aswad. Nah, tatkala Imam Ali memerintahkan kepada Imam Abu Aswad ad-Du'ali agar dia itu mawadha ilmu nahwu ini, beliau mengatakan apa? Unhu hadzan nahwa ya abal aswad. Tapakilah jalan ini wahai Imam Abu Aswad ad-Du'ali. Makanya penamaan ilmu ini itu dinamakan dengan ilmu nahwu. Kemudian singkatnya faidatu dirasatihi. Faidah kenapa kita mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama itu adalah saunul lisani anil khoto'i wal lihni fi kalamillahi ta'ala. Wa fahmul Qur'anil karimi wal haditsin nabawi syarifi fahman sahihan. Yang pertama faidah daripada mempelajari ilmu nahwu itu adalah menjaga lisan anil khoto'i wal lahan, dari kesalahan dan kekeliruan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami Al-Qur'an Al-Karim serta hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Makanya di antara hal yang penting untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah pemahaman kita terhadap ilmu wasail. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, bihi tatabayyanu usulul maqasidi bid-dalalah. Fayu'raful fa'ilu minal maf'uli wal mubtada'u minal khabari. Falaulahu lajahula aslud dalalati. Bihi, dengan sebab ilmu nahwu itu, maka nanti jelaslah maksud daripada apa yang diinginkan syariat itu gitu ya. Atau apa yang diinginkan daripada suatu dilalah. Fayu'raful fa'ilu minal maf'ul. Dengan adanya ilmu nahwu, kita bisa tahu mana yang dinamakan fa'il, mana yang dinamakan dengan maf'ul, dan mana yang dinamakan dengan mubtada dan mana yang dinamakan dengan khabar. Kalaulah tidak ada ilmu nahwu, maka bingung kita untuk memahami makna yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, yuqawwimul lisana wa yahfazuhu minal lihani wat tahrif. Adapun faidah daripada mempelajari ilmu nahwu itu adalah menjaga lisan dari kesalahan dan tahrif itu penyelewengan. Oke. Jadi untuk bentuk soal yang ada di Al-Azhar itu dia berbeda-beda. Tergantung keinginan dokturnya nanti seperti apa. Gitu ya. Tergantung nanti keinginan dokturnya seperti apa. Nanti kita itu di akhir muhadharah di kuliah biasanya dijelaskan sama dokturnya terkait manhaj soalnya seperti apa. Ada kalanya dia itu memang soalnya esai, kemudian ada kalanya soalnya itu kita bisa memilih salah atau benar gitu ya. Kalau salah, benarnya seperti apa? Kalau benar cukup di checklist aja. Kalau untuk yang bahasa Arab ini biasanya juga di situ beliau mencantumkan bagaimana cara i'rab yang benar. Oke. Jadi saya rasa kawan-kawan untuk terkait madah nahwu ini itu insya Allah sangat mudah dipahami lah. Dan merupakan nahwu shorab ini adalah pelajaran yang lumayan mudah untuk dipahami dan diujiankan. Oke. Kemudian berikutnya hukmu ta'allumihi. Yang seperti ini juga dia itu sering dimasukkan. Kira-kira faedahnya apa, hukum mempelajarinya apa, kayak gitu ya. Makanya nanti di antara kiat-kiat untuk mempermudah kita ujian dan jawabannya tepat sasaran gitu ya. Dari jauh-jauh hari kita itu harus sudah meringkas diktat yang ditetapkan oleh Al-Azhar. Adapun nanti di waktu dekat ujian, kita sudah tidak lagi sibuk meringkas dan seterusnya. Kita hanya fokus menghafal dan datang ke ruang ujian, gitu ya.
Oke, kemudian hukmu ta'alumihi. Yara ba'dul ulama'i anna ta'liman nahwi fardun ala qari'il hadithi an-nabawiyyi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mempelajari ilmu nahwu merupakan fardun bagi orang yang nantinya mempelajari hadis Nabi. Wa fardu kifayatin ala ghairihi mimman yaqra'u baqiyatal ulumil arabiyyati wal islamiyati. Dan hukumnya fardu kifayah bagi yang selain qari'il hadis an-nabawi tadi, yaitu orang-orang yang membaca baqiyatul ulum al-arabiyah wal islamiyah, gitu ya. Wala ajaba fi dzalika limana lamana ramalin nahwi min atharin fihi taghyiru ma'nal hadits asarif. Makanya jangan heran kalau seandainya kita salah dalam memahami ilmu nahwu, maka kita seringkali salah dalam memahami hadis itu, gitu ya. Di sini apa? Wa qad ishtaratal Imamu As-Suyuti rahimahullahu taala ala man yatanawalu ilma tafsiri aidan ay yakuna aliman bil adawatin nahwiyati allati yahtaju ilaiha al-mufassiru wa hiya mi'atu wa isruna adatan takriban. Oke. Imam As-Suyuti di sini mensyaratkan apa? Bagi orang yang ingin mempelajari ilmu tafsir, dia juga harus alim terhadap ilmu nahwu yang nanti dia akan butuhkan ketika dia sudah menjadi seorang mufassir. Gitu ya. Itu singkat terkait hukum daripada mempelajari ilmu nahwu. Kemudian nas'atuhu, perkembangan ilmu nahwu. Gitu ya. Nanti mungkin dokter bisa aja dia itu bertanya, ceritakan bagaimana perkembangan ilmu nahwu kayak gitu. Nah, jadi kawan-kawan boleh ringkas itu seringkas mungkin dan tapi tidak menghilangkan maknanya, gitu ya. Nas'atuhu bada'ati dirasatu nahwiyatu wa sarfiyatu ma'an tahta rayati ilmin nahwi. Oh, awal mulanya ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu sebenarnya dulu menjadi satu kesatuan gitu ya, tanpa ada perbedaan antara ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Namanya ilmu nahwu tapi di bawahnya ada ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Wa huwa at-tawru al-awalu. Ini di masa yang pertama. Dan itu tercantumnya di kitab Imam Sibawayh. Tsumma bada'a at-tawru ats-tsani. Kemudian fase yang kedua, wa huwa muhawalatu fasli masail sarfi anin nahwi. Fase di sini itu fase memisah antara masail sharaf dan masail nahwu. Wa wada'aha fi ilmin mustakil. Kemudian menjadikan masail-masail itu di ilmu yang terpisah. Artinya ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf dan seterusnya, kayak gitu ya. Wa qad bada'a hadat tawru bima sana'ahu Mu'adz ibn Muslim al-Harra. Oke. Ulama yang pertama kali memisah antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf adalah Mu'adz bin Muslim al-Harra, gitu ya. Nama-nama yang seperti ini juga itu harap diperhatikan gitu. Barangkali sering ditanyakan. Ahadu ala minuhatil Kufah, yang mana Mu'adz bin Muslim al-Harra ini salah satu ulama nahwu yang berasal dari Kufah. Ghaira annahu lam yasilna syai'un min mu'allafatihi. Cuman saja mu'allafat daripada Imam Muslim sampai saat ini belum ada sampai kepada kita. Gitu ya. Itu tadi apa? Masa yang kedua. Tsumma bada'a at-turu ats-tsalitsu bistiqlali masail sarfi anin nahwi istiqlalan taman ala yadi Abi Utsman al-Mazini. Oke, kemudian fase ketiga, barulah di situ ilmu sharaf dan ilmu nahwu benar-benar dipisahkan secara sempurna. Tahta riayah al-Imam Abi Utsman al-Mazini wa Abil Fatah Utsman bin Jinni, gitu ya. Faqad allafa iddata kutubin fis sarfi. Imam tersebut telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan tentang ilmu sharaf, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat kenapa ilmu nahwu ini dibukukan, gitu ya. Di sini berangkat dari beberapa kesalahan yang terdengar oleh imam. Kalau kawan-kawan lihat itu, yang halaman 11 itu ya. Wa min mazahiri hadzal lahan, di antara kesalahan-kesalahan yang ada,
sehingga dibutuhkan ilmu nahu gitu ya. Soalnya orang Arab itu zaman dahulu ketika masih khulas ya, ketika masih murni, mereka itu ilmu bahasa Arabnya, balaghah, sorab dan seterusnya itu udah jago. Memang dari lahirnya seperti itu, ya. Cuman setelah berkembangnya zaman, orang Arab banyak keluar Arab, orang luar Arab banyak masuk Arab, sehingga bahasa itu sudah tidak lagi murni. Banyak kesalahan-kesalahan orang, sehingga menuntut harus ilmu nahu itu dibukukan, diberi kaidah supaya nanti orang-orang setelahnya bisa menjadikan itu sebagai sandaran untuk belajar ilmu nahu. Oke. Yang pertama itu apa? Alasannya. Qila in a'rabiyan sami'a muadzinan yaqulu. A'rabi mendengar ada muadzin sedang azan. Dia ngomong apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bi fathil lam fi rasul ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harusnya kan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gitu ya. Faqala waihak, celakalah kamu. Yaf'alu madza, apa yang dia lakukan gitu ya. Wa dzalika annahu lam ya'ti bi khabari anna, karena dia tidak mendatangkan khabar si anna gitu ya. Li'an nusiba Rasulullah dalilun ala annahu tabi'un li Muhammad. Oke. Di sini beliau nasabkan si Rasul gitu ya. Sehingga nanti i'rabnya Rasulullah itu menjadi tabi bagi si Muhammad. Wasawab, adapun yang benarnya adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bi raf'i Rasul ala annahu khabaru li anna. Itu alasan yang pertama. Oke. Kalau seandainya kawan-kawan itu sudah memiliki bahasa Arab yang bagus gitu ya, tidak perlu nanti menghafal mati-matian gitu. Cukup pahami maksudnya apa. Nah, kemudian nanti pas ujian boleh dituangkan. Kalau seandainya penyusunan kosakatanya baik. Tapi kalau nggak baik, takutnya nanti disalahpahami oleh dokter gitu ya. Mau nggak mau ya kita hafal juga kan. Oke, kemudian yang kedua, alasan yang kedua gitu ya, di antara lahan yang kedua, marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala qaumin yusiuna ramyan nubuli faqarra'ahum wa aba alaihim. Pernah suatu hari Umar bin Khattab itu lewat kepada suatu kaum yang memang mereka itu sedang melakukan undian ya. Nubul itu anak panah. Kemudian mereka mengundi dan satu kenalah gitu ya. Faqalu ya Amirul Mukminin, inna qaumun muta'allimin. Mereka mengatakan inna qaumun muta'allimin. Fa'arada mughaddiban. Kemudian siapa tadi? Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu marah. Wa qala wallahi la khata'ukum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramikum. Kesalahan kalian di dalam berbicara, kata beliau, itu lebih parah daripada ketika kesalahan kalian itu yang tadi, yang main undi-undian tadi. Oke. Wa dzalika anna shawaba, karena yang benar itu adalah inna qaumun muta'allimun. Haitsu inna muta'allimun itu naat bagi si kaum, bukan khabar bagi si inna. Fahiya marfu'atun mithluha. Wa alamatu raf'iha alwawu likauniha jam'a mudzakarin saliman. Jam'a mudzakarin saliman. Oke? Aman ya? Ahlan ya, kalau kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan nggak jelas gitu. Oke, kemudian kita ke wadi' daripada ilmu nahu. Oke. Siapa yang pertama kali membukukan ilmu nahu ini? Bukan yang pertama kali menciptakan gitu ya. Karena kalau kita lihat yang menciptakan itu tentu nanti kembalinya kepada Allah. Ikhtalafal ulama wal mu'arrikhuna fi awwali man wada'ahu. Ulama berselisih siapa sih yang pertama kali membukukan kitab ini gitu ya. Faqila innahu al-Imamu Ali rahimahullah. Radhiyallahu anhu gitu ya. Atau karramallahu wajhahu.
Ada yang mengatakan yang pertama kali memodifikasi adalah Imam Ali. Wakila innahu Abu Aswad Adu Ali. Yang kedua Imam Abu Aswad Adu Ali. Wakila innahu Nasr bin Asim. Oke. Wakila innahu Abdurrahman bin Hermez Al-A'raj. Wakila innahu Al-Khalil bin Ahmad. Warrajih, tapi yang rajih adalah annahu Abul Aswad Adu Ali bi amrin minal imami Ali karramallahu wajhahu. Oke. Berarti di sini ada banyak kemungkinan. Kawan-kawan boleh hafalkan. Kemudian jangan lupa disebutkan yang rajihnya. Biasanya dokter itu sering menyebutkan siapa-siapa aja kemungkinan gitu ya. Atau sebutkan khilaf terkait wadi daripada ilmu nahu itu gitu. Kemudian sebutkan yang rajihnya seperti apa. Oke. Kemudian kita lanjut. Nanti kita ingin porsi banyaknya itu di materinya gitu ya. Istimdaduhu wa masadiruhu, sumber pengambilan daripada ilmu nahu ini, gitu ya. Jadi kaidah-kaidah yang selama ini kita pahami, fa'il itu marfu, maf'ul itu mansub, dan seterusnya, itu sebenarnya mereka itu merujuk kemana gitu ya. Mana sumber pengambilan ilmu itu. Ustumidda ilmu nahu, diambil gitu ya, ilmu nahu. Qawaiduhu min istiqra'il kalamil arabiyyi. Diambil dari penelitian kalam Arab. Kalam Arab di sini mencakup yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Jelas, li'annahu fi ghayatil fasahah. Karena memang Al-Qur'an itu puncak daripada kefasihan segala bahasa. Wa muntahal balaghah. Kalam yang paling baligh gitu ya. Wa yustashhadu bi kulli qiraatihi. Maka Al-Qur'an itu bisa dijadi syahid dengan segala macam qiraahnya. Sawa'un akanat sab'iyatan am asyariyatan am syadzatan. Baik dia itu qiraah sab'ah atau qiraah asyara atau qiraah syadzah. Oke. Yang kedua tentu al-haditsun nabawi al-haditsu an-nabawiyyu asy-syarif. Hadis nabawi yang mulia. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kalamul arabi min hikamin wa amsalin wa aqwalin qaluha mu'abbiratan an hayatihim al-ijtimaiyah wa siyasiyah wal iqtisadiyah wa thaqafiyah. Kalam Arab. Tapi masalahnya, apakah semua kalam Arab itu bisa dijadikan istihad? Tidak. Kalam Arab yang dia itu kalam-kalam hikam itu ya, kalam-kalam hikmah. Amsal itu jamak daripada masal, peribahasa gitu ya. Kemudian akwal-akwal yang memang dia itu diungkapkan tentang sosial gitu, ataupun politik, ataupun ekonomi dan budaya. Artinya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol biasa di kafe atau segala macam, ketika mereka itu kalau mereka tidak bisa dijadikan sebagai istishad atau sumber pengambilan. Kemudian yang dal itu, apalagi yang bisa kita jadikan istishad, syi'rul arabi wa arjazihim allati qaluha fi jami'il aghradi al-ma'rufah. Oke, syair Arab dan rojas-rojas mereka. Jadi rojas itu salah satu nama wazan daripada syair ya, yang mereka sampaikan di semua tujuan kehidupan mereka yang diketahui. Baik itu seperti pujian, kalmadahi, wal hija ataupun mengejek, wal wasfi ataupun mensifati, wal ghazal, malu, rasa kai dan seterusnya. Begitu ya. Wa qad wada'a an-nuhatu dawabita lil qabailil lati yuhtajju bi syi'riha atau yahtajju bi syi'riha. Oke, di sini para nuhat telah meletakkan ketentuan-ketentuan kaum mana saja yang boleh syairnya itu dijadikan istishad. Artinya tidak semua qabail ketika bersyair, mereka itu kalau mereka itu dijadikan sebagai masdar tadi. Oke. Falam ya'khudhu illa an Quraisyin. Oke, jadi yang dianggap itu diantaranya adalah suku Quraisy. Hiya afsahul Arab. Wa Qis, suku Qis gitu ya. Suku Tamim, suku Asad, suku Hudzail dan wa ba'd Ta'iin. Sebagian suku-suku Ta'i. Oke. Kemudian nih
Di sini beliau jelaskan lagi ulang. Padahal tadi kan udah beliau jelaskan. Ini man yuhtaju bi syi'rihim. Syair-syair siapa aja yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Waqad qasamal ulama'u syu'ara al-qabaili allati yuhtaju bi syi'riha ila arba'i tabaqatin, gitu ya. Di sini ulama telah membagi syu'ara-syu'ara dari kabilah mana aja yang berhak untuk dijadikan hujjah dari syair mereka. Yang pertama at-tabaqatul ula, yaitu asy-syu'ara'u al-jahiliyun. Syu'ara yang berada di masa jahiliyah. Wa hum alladzina asyu fil jahiliyati kamri'il qaisi wa antarah wa zuhair wa amr ibn kulthum wa ghairuhum, gitu ya. Mereka ini adalah syu'ara-syu'ara yang hidup di masa jahiliyah. Seperti itu tadi, Imri'il Qais, Antarah, dan teman-temannya lah ya. Yang kedua, at-tabaqatu tsaniyatu al-mukhadramun. Siapa ini mukhadramun? Wahum alladzina asyu juz'an min hayatihim fil jahiliyati thumma adrakahum al-islamu fa aslamu. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah hidup di sebagian masa jahiliyah. Kemudian mereka itu mengetahui dunia Islam, gitu ya. Dan akhirnya mereka itu Islam. Seperti Hasan bin Sabit, kemudian ada Lubaid al-Amiri, dan al-Hatiyah. Aman lah ya. Kemudian at-tabaqatu ats-tsalitsatu itu al-mutaqaddimun. Siapa itu al-mutaqaddimun? Wa yutlaqu alaihim al-islamiyuna. Wa humul ladzina asyu fid daulatil umayyati wa awailid daulatil abbasiyati ka Jarir wal Farazdak dan teman-temannya. Oke. At-tabaqatu rabi'atu al-muhadditsun awil muwallidun. Siapa muwallid itu? Atau muwalladun, gitu ya. Wahum alladzina asyu fid daulatil abbasiyati. Mereka adalah orang-orang yang hidup di daulah Abbasiyah. Wa yabda'una bi Bashar ibn Burdin wa Abi Nawas wa man ataba'dahum. Di antara mereka itu adalah Bashar bin Burdin, Abi Nawas atau Abu Nawas, gitu ya. Dan ulama-ulama yang datang jatuh setelahnya. Oke. Wa tabaqatu tsalas al-ula hiya allati yuhtaju bi syiriha faqat. Di antara 4 tabaqah yang disebutkan di sini, yang hanya bisa menjadi istishhad itu adalah tabaqah 1, 2, dan 3. Adapun masa yang tabaqah 4 ini, kalau mereka tidak bisa lagi dijadikan hujjah, gitu ya. Karena sudah banyak terkontaminasi oleh orang-orang ajam. Oke. Kemudian maudhu'u ilmin nahwi, ya. Jadi di sini memang biasanya di setiap muqarrar itu dia itu membahas mabadi asyarah daripada setiapan ilmu. Karena memang suatu hal yang mustahil kita mempelajari suatu fan ilmu namun kita tidak mengetahui apa yang ingin kita pelajari. Setidaknya mabadi asyarah itu harus diketahui terlebih dahulu, gitu ya. Maudhu'u ilmin nahwi, objek pembahasan yang ada di ilmu nahwu. Tentu al-kalimatul arabiyatu, kalimat bahasa Arab. Wal bahtsu fiha, kemudian membahas tentang kalimat Arab itu. An awaridha adzatiyati min haitsul i'rab wal bina'u wal ifrad wa tarkib. Dari segi mu'rab bina'nya dia, mufrad atau tertarkibnya dia. Seperti itu ya. Fannahu aslun muhimun fil lughati allati yu'abbaru biha kullu qaumin an aghradihim. Adapun ilmu nahwu itu merupakan asal atau aslun atau asas yang penting di dalam bahasa. Yang mana orang-orang dengan bahasa tadi itu akan menyampaikan keinginan mereka, kayak gitu ya. Fahuwa yahfazul mutahadditsa minal khata'. Ilmu nahwu itu menjaga orang yang ingin berbicara dari apa? Dari kesalahan. Kama yahfazu kitab Allah Ta'ala wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam minal lahni wat tahrif. Sebagaimana juga ilmu nahwu itu menjaga kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahan itu ya, penyelewengan atau kesalahan, sama dan tahrif. Kayak wa yu'inu 'alal fahmi shahihi lahuma. Ilmu nahwu juga bisa menolong kita untuk memahami dengan benar terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Wa bihadzal fahmi shahihi nastati'u tawassula ila idrakil ahkami syar'iyyati allati biha as-sa'adatu dunyawiyatu wal ukhrawiyatu. Oke.
Yang mana dengan pemahaman yang benar tadi, pemahaman terhadap ilmu nahu dan salah deng. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah tadi itu bisa menyampaikan kita untuk mengetahui hukum syariah yang ada di dalamnya. Yang mana hukum syariah inilah yang akan mengantarkan kita sampai kepada kebahagiaan, baik nanti kebahagiaannya di dunia ataupun kebahagiaannya di akhirat. Seperti itu. Gimana kawan-kawan? Kedengaran kan suaranya ini? Dengar Ustaz. Oke. Fokus ya. Kalau bingung langsung tanyakan aja ya. Nah, ini kita baru masuk ke masail pertama yang ada di ilmu nahu. Apa? Masail yang pertama yang ada di ilmu nahu. Kawan-kawan boleh buka PDF-nya juga, boleh lihat yang ada di layar ini. Oke? Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan kalam. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, ada yang berpendapat sebenarnya kalam ini bukan pembahasan daripada ilmu nahu. Sebenarnya apa? Kalam ini bukan pembahasan daripada ilmu nahu. Cuman karena kaidah ilmu nahu itu tidak mungkin dipraktekkan kecuali di dalam kalam, makanya kalam ini dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu nahu. Makanya nanti kalau seandainya ditanya, apakah kalam itu bagian dari pembahasan ilmu nahu? Jawabannya iya. Cuman masuknya kalam itu ke pembahasan ilmu nahu itu nanti namanya tabaan. Secara apa? Tabaan, bukan bidzat. Artinya hukum asalnya dia nggak masuk. Cuman karena dia itu dibutuhkan untuk mempraktikkan kaidah nahu, makanya kalam itu dibahas di dalam ilmu nahu. Paham ya? Ini anak-anak pondok semua udah paham kali ini. Soalnya mudah. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Al-kalamu fil lughati huwa ismun likulli ma yutakallamu bihi mufidan kana am ghaira mufid. Oke, jadi kalam secara bahasa itu adalah isim yang kita berbicara dengannya. Baik ungkapan kita itu ada faedahnya atau tidak ada faedahnya. Ini secara apa? Secara bahasa. Amma indan nuhati, adapun kalam menurut ulama nahwu adalah fahuwa lafzul mufidu faidatan tammatan yahsunu sukutu alaihi. Kalam adalah lafaz. Lafaz itu udah tahu semua ya. Sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Lafaz yang mufid. Lafaz yang mufid. Mufid di sini apa? Yang diinginkan dari kalimat mufid di sini apa? Yaitu yang bisa memberikan faidah tammah. Faidah tammah. Faidah yang sempurna. Dengan gambaran yahsunu sukutu alaihi. Ay yahsunu sukutul mutakalimi alaihi. Jadi apa itu kalam? Kalam itu adalah lafaz yang berikan faedah. Apa yang diinginkan dari mufid ini? Mufid adalah ma yahsunu sukutul mutakalim. Artinya si mutakalim itu dia nggak ingin ngomong lagi gitu. Karena kalam yang dia sampaikan itu sudah mufid, sudah sempurna. Artinya kalam itu dikatakan mufid ketika dua syarat terpenuhi. Kalau dia jumlah ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Kalau dia jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il. Kalau nggak ada itu nggak bisa, gitu ya. Makanya di sini kalam tidak dikoidin dengan murakab, ya kan? Biasanya kan kalau di tufasaniyah itu kan al kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i gitu ya. Nah, di sini nggak dikasihkan lagi koid murakab karena udah ada mufid. Artinya nggak akan bisa sampai sesuatu yang mufid itu kecuali dia harus murakab gitu ya. Mufid yang diinginkan di sini adalah faidah yang tammah, bukan faidah yang nakisah. Kapan kalam itu dikatakan berfaedah yang tammah? Ketika dua syaratnya terpenuhi, gitu ya. Ada musnad dan ada musnad ilaihnya. Oke, coba lihat di sini. Falau qulta idza hadaral ustadzu la yusamma dzalika kalaman ma'a annahu lafzun murakkabun min thalathi kalimatin. Apabila kamu mengatakan apabila ustadz hadir, maka itu tidak dinamakan dengan kalam. Padahal dia itu apa? Lafaz kan? Murakab. Murakab daripada 3 kalimat. Cuman nggak ada hukum yang disampaikan di situ. Oke. Amma idza qulta idza hadaral ustadzu ansata at-talamidu sara
kalaman li husulil faedah. Adapun kalau seandainya kamu itu mengatakan apabila ustadz hadir gitu ya, maka talamis itu diam. Itu menjadi kalam karena ada faedahnya. Oke. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamul arabiyyu al-mufidu ismani. Adapun kalam Arabi yang mufid sedikitnya itu ada tersusun dari dua huruf. Usnida ahaduhuma ilal akhar, yang saling sandar satu dan yang lainnya saling disandarkan gitu lah ya. Allahu nurus samawati wal ard wa qauluka Muhammadun fahimun. Itu jelas ya. Au fi'lun wa fa'ilun usnida ahaduhuma ilal akhar. Sawaun adzkaral fa'ila nahu yanjahu al mujtahidu amistataro nahu ati rab baka gitu ya. Yang kedua fi'il dan fa'il yang disandarkan salah satu di antaranya kepada yang lain. Baik itu nanti fa'ilnya disebutkan, contohnya seperti yang jahul al mujtahid, itu mujtahidnya itu sebagai fa'il. Atau fa'ilnya itu istataro, domir mustatir gitu ya. Ati rab rabbaka. Karena ati itu fi'lul amri mabniun alal jazmi. Wa fa'ilhu damirun mustatirun takdiruhu an. Walidha yusama qauluka istaqim itu kalam. Oleh karena ini maksudnya karena boleh fa'il itu dimustatirkan, ungkapan kita istaqim itu dianggap atau dikatakan sebagai kalam. Karena udah jelas ada fi'il ada fa'il. Li'annahu yufidu faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Malik kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Gitu ya. Oke, itu pembahasan singkat seputar apa? Seputar kalam. Enggak sesuai ya. Oke, sekarang kita pembahasan apa? Pembahasan setelah kalam baru kita ke pembahasan kalimah. Setelah kalam masuk ke pembahasan kalimah. Jadi beda kalam, beda kalimah, beda kalim. Ini juga sering ditanyakan. Al-kalimatu fil lughati hiya al-qaulul mufrad. Kalimah secara bahasa adalah yaitu ungkapan yang mufrad, satu kata gitu ya. Wal muradu bil qauli, apa itu qaul? Qaul adalah al-lafzu ad-dalu ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan kepada makna. Contoh rajulun wa kitabun. Oke. Al-lafzu ad-dalu ala ma'nan. Bi khilafil khatti fa innahu wa indala ala ma'nan lakinnahu laysa bilafzin. Berbeda dengan tulisan. Meskipun tulisan itu menunjukkan kepada suatu makna, tapi dia tidak dikatakan sebagai lafaz. Jelas ya? Wal muradu bil lafzi, yang diinginkan dari lafaz itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi. Saut yang mengandung sebagian huruf, ay huruful hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan ka zaid am lam yadulla ala ma'nan ka daiz. Maklub zaid gitu ya. Jadi lafaz itu masih umum. Baik dia lafaz itu mengandung makna seperti zaid, tentu menunjukkan kepada mana zaid, atau enggak ada maknanya daiz. Ini ketika daiz ini belum pernah diwadah untuk menunjukkan makna tertentu. Tapi daiz masih dikatakan sebagai lafaz. Kenapa? Karena dia tersusun daripada huruf hijaiyah. Oke, wabinaan alaihi. Ini berangkat dari yang di atas tadi, gitulah kurang lebih ya. Berangkat dari mana? Dari yang di atas tadi. Fakullu qaulin lafzun. Setiap kaul pastilah lafaz. Walaisa kullu lafzin kaulan. Oke. Tapi tidak setiap lafaz itu kaul. Karena kaul itu harus memberikan makna. Harus ada faedah makna. Li'anna ma la yadullu ala ma'nan kadais yusamma lafzon. Karena sesuatu yang tidak menunjukkan kepada makna seperti dais itu masih dikatakan sebagai lafaz. Kenapa? Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufi. Oke. Tapi enggak dinamakan dengan qaul yang daiz tadi. Li'adami dalalatihi ala ma'nan. Oke. Wal muradu bil lafzi, wal muradu bil mufradi, yang diinginkan dari mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Wa dzalika nahu
bakrun. Bakrun ini dikatakan mufrad. Kenapa? Karena bagian daripada si bakar itu tidak memberikan makna, gitu ya. Paham ya? Malaya dulu juz'uhu ala juz'i maknahu. Jadi contohnya bakar itu. Bakar itu dikatakan kepada mufrad. Karena penyusun daripada bakar itu nggak ada maknanya. Apa penyusun daripada bakar? Bakaro gitu ya. Ba aja nggak ada maknanya. Ka aja nggak ada maknanya. Ro aja nggak ada mana. Nggak maknanya. Oke. Fa inna ajza'ahu wa hiya al-ba'u wal kafu war ra'u. Idza afradta, apabila kamu pisah jadikan sendiri-sendiri gitu ya. La tadulla ala la tadullu ala syai'in mimma yadulluhu alaihi. Dia itu tidak menunjukkan kepada sesuatu yang mana sebelumnya ada gitu kan. Bi khilafi qaulika ghulamu bakrin, berbeda ketika kamu katakan ghulamu bakrin. Karena penyusun daripada gulamu bakrin, yaitu gulam dan bakar, itu masing-masingnya memiliki makna. Gulam ada artinya, si bakar juga ada artinya, ya. Fa inna kulan min juz'aihi wa huma al-ghulamu wa bakrun itu dalla ala juz'i maknahu. Dalla apa ala juz'i? Menunjukkan sebagian daripada maknanya. Fahadha yusama murakkaban la mufradan. Maka contoh seperti gulamu bakrin itu dinamakan dengan murakkab. Tidak dinamakan dengan mufrad. Oke. Itu tadi pembahasan seputar apa? Seputar kalimah. Gimana kawan-kawan semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah isi-isi kali ya? Udah sering diulang-ulang kan ini? Apalagi yang ikut-ikut ya DL segala macam gitu ya. Santai lah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Jadi perlu kawan-kawan ketahui juga, kita itu anak syariah di antara kesulitannya gitu ya, ketika menghadapi ujian itu, memang buku yang menjadi diktat untuk anak kuliah itu jauh lebih tebal daripada dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain. Kayak gitu ya. Dan keuntungannya juga, madah yang kita ujiankan itu relatif sedikit. Berbeda dengan fakultas-fakultas yang lain. Bayangkan, di tingkat 1 ini kita hanya ujian 5. Apa? Bahasa Inggris, tarikh tasri, nahwu shorof, tafsir ayatul ahkam, dan ulumul hadis. Gitu ya. Itu yang nanti akan kita ujiankan. Oke. Kemudian kalim. Apa itu kalim? Al-kalimu ismu jinsin jam'iyyin wahiduhu kalimah. Isim jenis yang jam'i, mufrad daripada kalim itu adalah kalimah. Jadi kalim itu isim jenis. Isim jenis itu bisa kita inginkan 1, 2, 3 gitu ya. Itu yang dinamakan dengan isim jenis. Tapi kalau kita ingin menginginkan satu aja, ditambah dengan kalimatun. Sama seperti tamrun. Tamrun itu menunjukkan makna banyak. Tapi kalau kita ingin satu tamar, ditambah dengan ta. Ta itu namanya ta'lil ifrad, gitu ya. Tamrun tamrotun, syajarun syajaratun, bakorun bakoratun. Oke. Kemudian wayu telaku alama tarokkaba min salasi kalimatin fa'aksaro sawaan atau sawaun afada maknan yahsunu sukutu alaihi mislu akramtul majda am lam yufid nahu lau ansafan nas. Jadi kalim ini lebih umum katanya. Kalim ini dia itu disebutkan kepada jumlah yang tersusun dari 3 atau lebih. Tersusun dari 3 atau lebih. Nggak boleh kurang daripada 3. Baik nanti susunan yang 3 ini memberikan faedah atau tidak sama sekali memberikan faedah. Contohnya apa? Akram tu al-majda. Di sini ada 3 kan? Ada akrama, ada ta, ada al-majda. Maka dia dikatakan kalim dan ada faedahnya. Ini juga seperti itu. Lau an sofaan an-nasu. Ada lau, ada an sofa, ada an-nasu. Dia dinamakan kalim. Meskipun nggak ada faedahnya. Gitu ya. Nggak memberikan faedah. Kemudian, hubungan antara kalam dan kalim. Apa hubungan antara kalam dan kalim? Gitu ya.
Idza qaranna, kalau seandainya kita membandingkan gitu ya. Bainal kalami wal kalim, antara kalam dan kalim, wajadnahuma, kita akan menemukan keduanya itu yajtami'ani fi misli al mu'minuna la yakdzib. Kedua-duanya itu bertemu di contoh seperti mukmin itu tidak berbohong. Oke, al mu'minu la yakdzib atau la yukadzib. Itu dikatakan kalam juga dikatakan kalim. Dikatakan kalam karena dia memberikan faidah. Dikatakan sebagai kalim karena dia tersusun dari tiga. Li'annahu mufidun faidatan yahsunu sukutu alaiha. Wa yusamma aydon kaliman li'annahu murakkabun min salasi kalimatin, gitu ya. Wayan faridul kalamu fi misli Muhammadun muaddabun. Kalam itu menjadi sendiri, artinya enggak dikatakan kalim berarti ya. Hanya kalam saja, itu di dalam contoh Muhammadun muaddabun. Muhammad itu beradab. Haitsu innahu afada faidatan yahsunu sukutu alaihi wala yumkinuna an naqula innahu kalimun li'annahu lam yatarakkab min salasi kalimatin. Oke, paham itu ya? Karena apa tadi? Muhammadun mu'addabun itu dia memberikan faidah sehingga dia dinamakan sebagai kalam. Nggak boleh kita katakan dia kalim karena di situ hanya tersusun daripada dua kalimat saja. Wayan faridul kalimu, dan hanya dikatakan sebagai kalim gitu ya. Berarti nggak dikatakan sebagai apa? Nggak dikatakan sebagai kalam. Kapan? Seperti contoh in ijtahada Khalidun. Kalau seandainya Khalid ijtahada, ini dinamakan kalim tapi tidak dinamakan dengan kalam. Li'annahu murakkabun min salasi kalimatin, karena lafaz itu tersusun dari tiga. Nggak boleh kita katakan kalam. Wala yumkinu an naqula innahu kalamun li'annahu lam yufid faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Oke. Paham ya kawan-kawan ya semua? Nah, ada lagi nih qaul. Apalagi tuh qaul? Tadi kita udah bahas kalam, kalim, kalimah, qaul, dan yang akan datang jumlah nih. Oke, kalau ada yang bingung tanyakan ya. Al-qaulu. Al-qaulu huwa al-lafzu ad-dalu ala ma'nan. Sawa'un akana mufidan am ghaira mufid. Qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna, baik nanti ada faedahnya atau memberikan atau tidak memberikan faedah. Fahuwa a'ammu minal kalami wal kalimati wal kalimi umuman mutlaqon. Jadi qaul di sini itu lebih umum daripada yang sebelumnya kita bahas, baik itu kalam, baik itu kalimah, kalim dan seterusnya, gitu ya. Lisidukihi alal kalami wal kalimati wal kalimi. Oke. Karena si qaul itu bisa masuk ke dalam kalam, bisa juga ke kalimah, bisa juga ke kalim. Wan firadihi fi misli gulamu aliyin, gitu ya. Nah, kaul ini menyendiri, artinya hanya sebagai kaul gitu ya. Di dalam contoh gulamu aliyin. Di dalam tarkib idofiyah. Fa innahu laisa kalaman. Contoh gulamu ali itu nggak dikatakan kalam. Kenapa nggak dikatakan kalam? Karena nggak ada faedah. Wala kalimah, nggak juga dinamakan dengan kalimah karena dia nggak satu, dua gitu ya. Li'annahu isnatani, karena dua. Wala kaliman, nggak dikatakan juga kalim karena dia nggak tiga gitu kan. Oke, aman lah ya. Yang kayak gini aman lah. Amma kaunuhu a'ammu minal kalam, adapun keberadaan kaul itu lebih umum daripada kalam, falintilakihi alal mufidi wa ghairihi. Karena kaul itu mengandung mufid atau enggak mufid. Bisa mufid, bisa apa? Bisa enggak mufid. Wal kalimatu takhtassu bil mufrad. Adapun kalimat itu hanya khusus kepada mufrad. Wa amma kaunuhu a'ammu minal kalim, adapun keberadaan si kaul itu lebih umum daripada kalim, falintilakihi alal mufradi wal murakkabi min kalimataini fa akthar. Oke. Karena si kaul itu boleh dia mufrad, boleh dia murakkab dari dua kalimat atau lebih. Adapun si kalim hanya khusus kepada lafaz yang murakkab tiga kalimat atau lebih. Nggak boleh nggak boleh dua. Aman ya?
Yaqulu Umar bin Sabit As-Samanini gitu ya. Wa alam anna kulla kalamin qaulun. Setiap kalam pasti qaul wa laisa kullu qaulin kalaman. Oke. Okay? Li'anal qaula karena qaul yutlaku 'alal mufidi wa ghairil mufidi wal kalamu la yaqa'u illa 'alal mufidi. Qaul itu boleh disebutkan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang mufid ataupun yang ghairu mufid. Adapun kalam dia itu hanya terkhusus kepada sesuatu yang mufid saja. Gimana? Udah senyap kali ya? Yang masih berhadir, katakan hai dong. Hai, Hai. Ustaz. Oke, mantap. Itulah, biar semangat aneh nih. Lanjut, Tad. Siap, Bos. Al-jumlah ya. Ini aneh rasa kawan-kawan udah bisa baca sendiri ini. Tapi nggak apa kita baca. Nanti yang lain kayak Tari Tasri dan Ulumul Hadis. Nah, itulah baru betul-betul dipahami lah ya. Makanya sebagaimana yang dikatakan Ustadz Asril tadi, ini hanya sebenarnya pemetaan secara umum tentang mukoror nahu sorab itu seperti apa. Makanya tadi Anda lupa, harusnya dari awal kita baca dulu itu. Daftar isi yang ada di belakang. Kurang lebih materi-materi inilah yang nanti akan diujiankan. Makanya kawan-kawan jangan sampai hilang kontak dengan anak-anak tingkat 1 yang udah sampai di sini. Gitu ya. Jadi kawan-kawan dari sekarang carilah kontak teman-teman yang tingkat 1 yang rajin kuliah di sini. Kayak gitu. Karena terkadang juga dokter itu dia nggak baca semua kayak gini. Dia itu hanya nanti ada di beberapa pembahasan mungkin dia lewatkan. Di itu dinamakan sebagai apa? Malgi, nggak dibahas gitu. Jadi kita tandai, oh mana yang nggak dibahas kayak gitu kan. Mana yang dibahas kayak gitu. Gitu. Pokoknya kawan-kawan jangan terlalu khawatir lah terkait ujian ini ya. Intinya semoga cepat sampai kemari bisa. Oh sebentar ya. Ada yang berusi. Allah, Allah. Ya. Pokoknya nanti kawan-kawan ketika udah sampai kemari, cepat sampai, bisa ijraat, bisa belajar dengan tenang gitu. Soalnya kita kemarin itu lebih mepet lagi sampainya gitu. Ijraat kita pagi, siangnya ujian gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini kawan-kawan yang ada di Indonesia, DL-nya udah beres? Atau masih daur dulu kok? Alhamdulillah udah, Ustaz. Alhamdulillah, Udah beres Ustaz. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah beres, Sad. Allah. Bisa. Tinggal nunggu bisa ya? Sama. Kita juga dulu seresah itulah nunggu pisah. Apalagi udah buat acara kan, kok nggak berangkat-berangkat? Parah. Gitu ya. Jadi aneh udah share itu PDF kan. Nanti kita ini pasti nggak bisa baca semua. Kawan-kawan yang baca sendiri. Pelan-pelan. Nanti nggak paham tanyakan aneh gitu ya. Semoga aneh paham. Al jumlah tu jumlah. Tutlaqul jumlatu ala ma ta'alafa min musnadin ilaihi wa musnad. Jumlah itu adalah kalam yang tersusun dari musnad dan musnad ilaihi. Ini kawan-kawan harus pahami apa itu musnad, apa itu musnad ilaihi. Sawaun afadat faidatan yahsunu sukutu alaiha amla. Oh. Jadi jumlah itu intinya ada musnad ilaih. Baik itu memberikan faidah atau tidak. Fal aula bukan fal deng. Fal ula kaqoulihi ta'ala qad aflahal mu'minun wa Muhammadun mujtahidun. Kalau dia jumlah fi'liyah yang menjadi musnad itu fi'il, yang menjadi musnad ilaih itu fa'il. Kalau dia jumlah ismiyah yang menjadi musnad itu khobar, yang menjadi musnad ilaih itu mubtada. Jangan sampai lupa. Takutnya menjebak pula kan nanti soalnya. Nah, contoh yang itu qad aflahal mu'minun wa Muhammadun mujtahidun itu ada faedahnya, ya kan? Ada faedahnya. Artinya kita memberikan
aflah atau menghukumi aflah kepada mukmin, menyandarkan aflah kepada mukmin. Wasaniyatu yang tidak ada faedahnya itu alati la tufidu faidatan, seperti jumlah syarat dan jumlah jawab dan jumlah silah. Kaqaulihi ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jumlah syarat ini bukan keseluruhan ya. Satu aja gitu ya. Tubdu aja. Itu enggak la tufidu faidatan tammah yasunu sukutu alaiha. Begitu juga dengan jumlah jawabnya saja. Apa? Jumlah jawabnya saja. Dia harus satu kesatuan secara utuh, baru dia bisa memberikan faedah, gitu ya. Wa kadzalika jumlatu silah, begitu juga dengan jumlah silah. Silah itu adalah jumlah yang jatuh setelah ismul mausul. Jumlah yang jatuh setelah apa? Isi mausul. Contohnya, yudkhilu man yasha. Yasha itu silah daripada isi mausul berupa man. Dianya saja itu enggak ada faedahnya, gitu ya. Aman lah ya. Oke. Coba itu lihat ya. Biar kawan-kawan paham ya. Wal muradu bil musnadi ilaihi, yang diinginkan daripada musnad ilaih apa? Asyai'u al mutahaddatsu anhu. Sesuatu yang sedang kita bicarakan, apa? Sesuatu yang sedang kita bicarakan. Kalau di dalam jumlah ismiyah Zaidun qaimun, siapa yang kita bicarakan? Si Zaid, ya kan? Makanya dia dinamakan dengan musnad ilaih. Kalau di dalam jumlah fi'liyah aflahal mu'minun, siapa yang sedang ingin kita bicarakan? Si mu'minun, gitu kan? Paham ya? Jangan sampai lupa. Wal muradu bil musnad, yang diinginkan dengan musnad adalah ma yatahaddatsu bihi anil musnadi ilaihi. Sesuatu yang kita bicarakan dari musnad ilaih, atau hukum yang ingin kita sampaikan. Hukum yang ingin kita sampaikan. Aman ya? Oke, wal farqu bainal kalami wal jumlah. Bedanya kalam dengan jumlah apa? Anal jumlata a'ammu minal kalam. Jumlah itu lebih umum daripada kalam. Fahiya laysat muradifatan lahu. Oke, kalam itu enggak sama dengan jumlah. Karena syarat daripada kalam itu harus ifadah. Beda dengan jumlah. Jumlah itu enggak ada enggak harus ada ifadah. Baik dia enggak ada faedahnya atau ada faedahnya, masih bisa dikatakan sebagai jumlah. Aman ya, jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu apa? Wahiyal lati tatasoddaru bismin, yang didahului dengan isim. Contohnya Muhammadun fahimun. Fi'liyah wahiyal lati tatasoddaru bi fi'lin. Contoh, najaha sa'idun. Oke. Maaf ya, rumahnya berisik ini. Ada acara di sini soalnya. Apa Ustaz? Gimana? Aman ya? Tentang ini Ustaz. Tolong ulangin tentang musnad wa musnad ilaih. Di qaulihi ta'ala qad aflahal mu'minun. Al mu'minun itu sebagai musnad ilaih ya Ustaz. Betul. Sedangkan musnadnya hukum yang kita sandarkan kepada dia apa? Sedangkan musnadnya itu aflaha. Fi'il. Aflaha. Ingat aja ya. Kalau jumlah fi'liyah yang menjadi musnad ilaih itu adalah si fa'ilnya, sesuatu yang ingin kita bicarakan. Adapun musnadnya itu hukum yang ingin kita sandarkan kepada siapa yang ingin kita bicarakan, gitu ya. Kalau tadi contohnya aflahal mu'minun, siapa ini yang mau kita bicarakan nih? Si mukmin. Ngapain dia? Oh, aflaha itu? Beruntung gitu ya. Kalau Zaidun qaimun, jumlah ismiyah, mana musnad ilaihnya? Si mubtada kan? Karena dia yang ingin kita bicarakan. Adapun musnad itu hukumnya. Nah, kalau ini kan istilah ya. Kalau di dalam ilmu nahwu namanya musnad dan musnad ilaih. Kalau di dalam usul fikih namanya nanti mahkum bih, mahkum alaih gitu ya. Barang-barang kawan-kawan sebagai pendekatan. Kalau nanti di mantik ada namanya maudhu, ada namanya mahmul kayak gitu. Oke. Selalu aja. Pertemuan kita ini singkat gitu ya. Tapi hubungan kita insya Allah nanti sampai selama-lamanya ini ya. Amin. Jadi kawan-kawan bisa bertanya, Anda juga bisa bertanya gitu kan. Selaja. Kemudian syibhul jumlah, ya kan? Tadi ada jumlah, ada syibhul jumlah. Ini udah biasa kali lah. Syibhul jumlah naw'ani, syibhul jumlah itu ada dua. Ada zorob, ada jar majrur gitu ya.
Al-imtihanu al-yauma wa shaumu ghadan wa bakrun amamaka wa aliyun khalfak. Aman. Anwa'ul kalimah, macam-macam kalimah. Tatanawa'ul kalimatu salah satu anwa'in. Tatanawa'ul kalimatu salah satu anwa'in. Yang pertama ismun fi'lun harfun. Ismun fi'lun harfun. Harf. Oke. Ini amma dalilul hasri fi salasati fa amroni. Di sini kenapa di sini anwa'ul kalimah hanya terbatas kepada 3 katanya. Di sini beliau jelaskan. Kenapa dia hanya terbatas kepada 3? Ada 2 perkara. Ada dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari yang 2. Anal ma'ani, ya, salah satu. Ma'ani itu kata dia di sini ada 3. Ada zat. Zat itu berarti sesuatu yang ketempelan gitu ya. Zat itu adalah sesuatu yang ketempelan. Hadas itu adalah perbuatan. Berarti aneh ketika mukul, zatnya aneh, hadasnya perbuatan mukul itu sendiri, gitu ya. Makna itu ada 3, ada zat, ada hadas. Yang ketiga, ada pengikat antara zat dan hadas. Apa? Ada pengikat antara zat dan hadas. Oke. Zat itu isim. Hadas itu adalah fiil, pengikatnya itu adalah huruf. Huruf jar, makanya huruf jar itu dinamakan dengan jar karena dia bisa menyampaikan makna fiil kepada isim. Zahabtu ilal masjid. Ila itu menjadi penghubung zahabtu kepada masjid, gitu ya. Udah paham ya masalahnya di mana? Masalahnya kenapa hanya 3? Beliau jelaskan. Ma'ani itu hanya ada 3 kemungkinan. Zat, hadas, pengikat. Gak ada yang lain ya gitu ya. Paham ya? Itu alasan yang pertama. Nah ini penting-penting juga nih. Kita kan di Indonesia nggak pernah berpikir ya, kenapa hanya 3 gitu kan? Kenapa nggak ada yang 4 gitu? Ini alasannya. Yang kedua, anal kalimata indalat ala ma'nan fi ghairiha yal harfu. Kalimat, kalau seandainya dia itu menunjukkan makna dengan bantuan orang lain, itu huruf. Gitu kan? Wa indalat ala ma'nan fi nafsiha fa indalat ala zamanin muayyanin minal azminati thalathati al-madhi wal hali wal istiqbal fahiya al-fi'lu wa illa fahiya al-ismu. Gitu ya. Jan, jangan berisik kan? Apa? Jangan berisik. Anak bimbel bentar. Sebentar aja. Oke, bentar ya. Banyak kali mama di sini rupanya. Berisik jadinya. Oke. Kawan-kawan harus tahu beda huruf, beda fiil sama beda isim. Fiil sama isim itu, dia itu kalimat yang bisa menunjukkan kepada maknanya tanpa bantuan orang lain. Ketika anak katakan kubun, tanpa ada bantuan apapun, kita langsung paham, oh kubun itu maknanya ini. Ketika anak katakan syariba, secara langsung tanpa ada bantuan orang lain, kita langsung bisa memahami bahwasanya syariba itu adalah hadas yang terjadi di masa lampau. Oke. Adapun huruf itu dia kalimat yang akan memberikan makna dengan bantuan orang lain. Oke. Apa itu orang lainnya? Itu ada 2 ya. Isim majrur sama muta'allaq. Apa TV? Serapat-rapatnya, Pi. Pi. Sebentar ya. Pengen kena sepaknya. Oke. Nah, coba itu lihat. Nanti di sini beliau jelaskan apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, dan apa itu alaman-alamannya gitu ya. Ini kita baca sampai alamatul asma. Besok kita lanjut sampai alamatul asma ya. Aneh ada ini soalnya, ada ngumpul. Awalan al-ismu, yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Wahiyya fil lughati samatu syai'i ay alamatuhu. Isim secara bahasa artinya tanda. Orang dikasih nama, oh tandanya itu gitu ya. Wa fi istilahin nahwiyin, adapun menurut istilah daripada nahwu, isim adalah
ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi zamanin minal azminati salasati. Pokoknya kawan-kawan, setiap ujian itu yang namanya definisi itu otomatis harus dihafal. Otomatis harus dihafal. Tapi biasanya Al-Azhar soalnya nggak semudah itu. Dia cari itu di mana celah-celah orang yang nggak baca gitu. Makanya nanti ini kan ada juga beberapa yang kita lengkap ya. Nanti kawan-kawan harus baca itu. Harus apa? Harus baca. Mana tadi? Menurut istilah ulama nahwu adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna fi nafsihi, dengan dirinya sendiri. Artinya tanpa bantuan orang lain. Yang mana maknanya itu tidak ada berhubungan dengan zaman yang tiga. Zaman yang tiga. Apa zaman yang tiga itu? Madhi, hal, dan mustaqbal. Contohnya Muhammad, Ahmad, Ali, Khalid. Itu semuanya isim. Dengan lafaz Ahmad sendiri kita udah tahu, oh ini maknanya Ahmad gitu ya. Wasummiya isman, isim dinamakan dengan isim. Kenapa? Li'annahu sama alal fi'li wal harfi. Karena isim itu lebih mulia daripada fi'il dan huruf. Bayangkan loh. Kenapa isim itu lebih mulia daripada huruf? Alasannya li'annahu yusnadu wa yusnadu ilaihi. Karena isim itu bisa menjadi musnad, bisa juga menjadi apa? Musnad ilaih. Adapun fi'il dia nggak bisa jadi musnad ilaih, hanya bisa jadi apa? Jadi musnad, gitu ya. Wal fi'lu yusnadu wala yusnada ilaihi. Ulang, wal fi'lu yusnadu wala yusnadu ilaihi. Fi'il itu hanya bisa menjadi musnad tapi nggak bisa menjadi musnad ilaih. Berarti di sini urutannya yang paling tinggi itu apa? Isim. Tengahnya ada fi'il, yang terakhir adalah huruf. Kenapa? Karena huruf la yusnadu wala yusnadu ilaihi. Nggak bisa jadi musnad, nggak bisa menjadi musnad ilaih. Oke. Dah, sampai situ aja, Dan. Yang kedua al-fi'lu. Apa itu fi'il? Wa huwa fil lughati al-hadas. Fi'il secara bahasa adalah hadas. Alladzi yuhdisuhu al-fa'ilu min qiyamin aw qu'udin aw nahwihima. Suatu kejadian yang dilakukan oleh si fa'il. Baik itu dia berdiri, duduk, ataupun selain daripada diri dan duduk. Secara istilah adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi ahadil azminati ats-tsalasah. Lafaz yang menunjukkan kepada makna dengan lafaz itu sendiri tanpa ada bantuan orang lain, yang mana maknanya itu mengandung zaman yang tiga. Oke, tutup ya. Siapa lah ya? Oke. Madi, hal, dan istiqbal. Wa yu'arrifuhu ba'dun nuhat. Sebagian ulama nahwu mendefinisikan fi'il adalah bi annahu ma akhbara bihi. Adalah lafaz yang mana dengan dia kita mengabarkan kepada sesuatu yang lain. Artinya fi'il itu kita jadikan sebagai hukum. Walam yukhbar anhu, nggak bisa dia dikabarin, tapi dia yang mengabarin. Gitu ya. Nanti pikirkanlah itu apa maksudnya. Wa usnida, dia disandarkan. Walam yusnad, nggak bisa. Maksudnya dia itu jadi musnad, nggak bisa jadi musnad ilaih gitu ya. Contoh, dzakara yudzakiru dzakir, jahada yujahidu jahid, dzahaba yadhhabu idhhab. Oke. Aman ya. Fal awwalu yadullu ala hudusil mudzakarati wal jihadi wa dhihabi fi zamanil madi, fi'il madi. Wa tsani yadullu ala hudusil mudzakarati wal jihadi wa dhihabi fil hali awil istiqbal, mudhari' berarti. Wa tsalitsu yadullu ala talabi hudusil mudzakarati wal jihadi wa dhihabi fil mustaqbal. Fil mustaqbal ya, udah hilang aja. Udah enggak sesuai lagi ya. Sorry. Anu baca dari kita soalnya. Kawan-kawan berarti buka PDF juga kan di situ? Buka saya. Buka, San. Buka ya. Awak keluar nggak buka buku pula orang nih. Bingung juga. Aman ya? Soal aman lah itu. Oke. Oke, itu udah aman kali semuanya. Nggak boleh itu ditanya itu udah. Baru yang ketiga huruf. Yang ketiga apa? Huruf. Apa itu huruf? Huruf itu wahwa fil lughati dzarfus tarafus syai'. Ujung daripada sesuatu gitu ya. Ka harfil jabal, seperti ujung daripada jabal.
Qala ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Oke. Au ala tarafi wa janibin minad din. Ay la yadkhulu fihi ala thabatin wa tamakkunin. Wa fil istilah, hadapun secara istilah, huruf itu adalah ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Itu tadi yang Anda bilang. Huruf itu dia itu baru bisa memberikan makna fi ghairihi. Fi itu maknanya sabab ya. Dengan sabab orang lain. Artinya enggak dengan dirinya sendiri. Ba aja itu kita nggak paham apa maknanya. Fi juga nggak paham kita maknanya apa. Kecuali dia harus masuk kepada majrurnya sama nanti muta'alaq di belakangnya itu. Nah, itu apa lagi muta'alaq? Ya. Contoh. Mislu alba. Alba'u ala min an ila fi. Fakulu lafzin minal alfadhi sabiqati la ma'na lahu illa bindimamihi ila ghairihi. Yang tadi udah disebutkan fa dan teman-temannya itu nggak bakalan menunjukkan makna kecuali dia itu harus disandingkan kepada yang lainnya. Contoh, kharajtu minal masjidi ilal, ulang, kharajtu minal baiti ilal masjid. Nah, min itu dia akan memberikan makna ibtida ketika dia disandingkan kepada al bait dan disandingkan kepada kharajtu. Min itu tadullu ala maknan huwa ilibtida'u wa lafazatu illa tadullu ala maknan huwa al-intiha'u. Wa hadzal makna yazhar, nampak kapan? Bindimamihima ila ma ba'dahuma dunan firadihima. Ketika dia itu disandingkan dengan setelahnya, bukan ketika dia sendirian gitu ya. Wa hakadza baqiyatul huruf, begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. La yazharu ma'naha illa ma'a ghairiha. Maknanya enggak muncul kecuali dengan yang lainnya. Oke? Fala ma'na lil harfi illa bindimamihi ila ghairihi. Enggak ada makna huruf kecuali dia itu harus digabungkan dengan yang lainnya. Artinya yang lain selain daripada huruf. Amma idza dzukira mufradan. Adapun kalau seandainya huruf itu sendiri saja, fala ma'nan lahu, maka enggak ada makna bagi si huruf tersebut. Gitu. Wallahu a'lam. Oke. Insya Allah sore hari ini, di sini sore ya, di sana malam berarti. Malam hari ini sampai di situ dulu materi kita. Nah, tugas kawan-kawan adalah nanti kan kita ketemu lagi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, sebentar ya, Ane keluar dulu ya. Oke, kawan-kawan. Gimana? Masih bersama saya? Masih, Sir, masih. Masih ya? Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Aldo, dari mana Aldo? Dari Sumatera, Sir. Siap, Bos. Sama lah kita Sumatera. Sumatera itu bukan satu kampung. Di Rantau, mana Sir, Sumateranya? Rantau. Rantau Perapat. Ahlan. Ane dari Kota Pinang ya, Labusel. Anak Labura, Sir. Tamam. Yang lain mana nih? Rantau deh, Pak deh. Siapa gurunya? Orang Mesir. Orang Mesir ya? Orang Labusir. Apa sih? Di Mesir ya? Oke. Iya. Ada Fikri. Fikri dari mana Fikri? Labusel juga sedih. Apa ya? Tiap Oh, Mak. bisa. Apa itu bos? Ini juga ya. Kedua. Ingin mengganas-ganas ini ya, Labusel ya. Karena Di mana Labusel Ando? di Torgamba di Ekras sedih. Oke, Ane Tanjung Medan. Kampung rakyat. Tahu. Iya. Mantap. Siapa lagi nih? Abdillah Hasibuan. Mana dia orangnya nih? Tuan Guru. Udah jadi tuan guru dia Desa. sekarang ya? Oh, nggak bisa ini kalau gitu. Nggak bisa disuruh dia tuh. Sir. Ya. Gitu aja sih. Jadi doa-doalah semoga cepat turun pisahnya kan. Nanti bisa kemari lah. Nah, banyak aja nanti itu jalan untuk memahami muqarrar ini, gitu ya. Ini tadi bagus sekali sih dari MAZ itu mengadakan seperti ini supaya kawan-kawan itu kemari itu nggak kebingungan gitu. Setidaknya tahulah
apa aja yang nanti akan dipelajari di nahwu sorof. Kalau dia ulumul hadis apa aja yang harus dipelajari. Kalau dia tarikh tasyri apa aja yang harus dipelajari kayak gitu. Gitu ya. Adapun nanti untuk madah-madah termin 2 nanti sama-sama pening di sini kita, ya kan? Ini kan masih di sana. Kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kawan-kawan semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau disampaikan, apapun itu gitu ya. Ibaratnya, Bang, antum jangan gini lah Bang, kecepatan kali menjelaskannya. Ataupun kok nggak paham nih ya, nggak jelas antum menjelaskannya gitu. Sampaikan aja. Oke. Ada Ustaz, ada. Apa tuh? Di sababu tasmiyati hadal ilmi. Di sini Ustaz yang Sababu dikat tasmiyati hadzal ilmi. ya Gimana? Ustaz. Di sini Anda tidak paham Ustaz tentang yang dirawatkan oleh Sayyidina Ali kepada Abul Aswad Ad-Du'ali Ustaz. Itu Sebentar. Halaman berapa tuh? halaman 7 Ustaz. Oke. Gimana? Itu kayak mana maksudnya Ustaz? Ya. Ini ngomongnya Sayyidina Ali kepada Abul Aswad. Maksud ini loh. Ilmu nahwu ini kenapa dinamakan dengan nahwu? Ilmu nahwu kenapa dinamakan dengan nahwu? Coba baca. Ini kila ya, artinya masih pendapat yang belum akid siapa yang ngomong sebenarnya. Inna sababa tasmiyati bidzalika, apa yang diriwayatkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu tatkala dia itu nyuruh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali untuk ayadoahu gitu ya. Ayadoahu itu nyuruh dia untuk membuat buku wa 'allamahu al-isma wal fi'la wal harfa. Kemudian siapa tadi alamahu ini? Allama fa'ilnya kembali kepada Ali. Hu kembali kepada Aswad. Tatkala Imam Ali mengajarkan kepada Imam Abu Aswad itu apa itu bukan mengajarkan tepat sih, memberitahulah ya. Apa itu isim, fi'il dan huruf dan sebagian daripada i'rab. Beliau itu ngomongnya gimana? Bukan Abu Aswad, tolong ini buat ilmu kaidah i'rab, enggak kayak gitu ngomongnya. Beliau ngomong apa? Unhu hadzan nahwa. Tapakilah jalan ini gitu. Artinya buatlah ilmu itu kayak gini gitu. Sehingga dinisbahkanlah nahwu itu dengan nahwa gitu kan. Kayak gitu. Au qala lahu. Qala lahu itu Imam Ali atau Imam Ali ngomong kepada siapa? Abu Sayyidina Aswad. Ali. Ya, qala itu berarti failnya Sayyidina Ali. Ngomong kepada lahu Abu Aswad tadi. Ma ahsana hadzan nahwa alladzi nahauta. Betapa indahnya jalan yang saat ini kau jalani, kayak gitu. Ini maknanya ya. Maksudnya itu buku yang sedang dibuat Imam Abu Aswad tadi, betapa indahnya jalan yang sedang kau jalani. Makanya nahwu itu dinamakan dengan nahwu karena inilah asal mulanya kayak gitu. Nah, ini apa ini? Unzur Syarhul Asmuni Bihasyati Sobban. Makanya buku ini udah diringankan bahasanya sama Dr. Al-Azhar gitu. Yang ini Ustaz, yang tentang faidah tu dirasatihi yang nomor 3. Ya qaumil lisana wa ihfadhu minal lahni wat tahrif. Ini kan ada kalau itu kayak mana maksud ininya? Oke. Tadi Anda nggak baca itu ya? Sorry ya. Baca tapi nggak semuanya Ustaz. Tamam. Yuqawimul lisan. Apa arti yuqawim? Menguatkan kan? Menguatkan. Siapa yang menguatkan? Ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu menguatkan lisan dan menjaga lisan dari kesalahan dan penyelewengan. Aman ya? Falau qala rajulun li akhar, kalau seandainya seseorang ngomong sama orang lain, ini qatilun abaka. Ini ya, ini yang salah ini ya. Ini qatilun abaka, pakai tanwin, qatilun. Bitanwin, lam yalzamhu syai'un. Lam yalzamhu syai'un. Apa itu maksud lam yalzamhu syai'un? Antum lah, apa arti ini qatilun abaka? Aku membunuh ayahmu gitu kan? Iya. Nah, kalau antum tanwinkan tunnya itu lam yalzamhu syai'. Yang berarti ane itu enggak dapat hukuman. Lam yalzamhu syai' itu enggak dapat kisos, gitu ya. Oke. Walau qala lahu, tapi kalau seandainya ane ngomong, ini qatilu abika, enggak pakai apa? Enggak pakai tanwin. Oke.
Bi adami tanwin wal idhofah. Tutup pipi. Rafi. Ulang. Sorry, banyak kali mama sini. Berisik. Oke. Kalau aneh ngomong ini kotilu abika, berarti aneh jadikan dia mudafun ilaih kan? Yes, Ustaz. Nah, itu wakana abuhu qad kutila fi'lan. Kalau kita ngomongnya ini kotilu abika, berarti itu maknanya aneh udah mudu ayahnya. Gitu. Fi'lan itu udah terbunuh. Laktus minhu, maka berhak untuk dia apa? Kisos. Dikisos. Oke. Kenapa? Li'anna qaulahu qatilun, karena ungkapan dengan qatilun bitanwin itu tahdidun wa wa'idun bil qatli al mustaqbal. Ulang, bil qatli mustaqbalan. Karena qatilun itu artinya apa? Ancaman untuk membunuh, tapi nanti. Nah, ini diantara kehebatan bahasa Arab ya. Beda tuntu aja kayak gitu fatal. Oke. Wa anal qatla lam ya dus. Pembunuhan berarti belum terjadi. Oke. Anni qatilu abika. Amma qaluhu anni qatilu abika. Adapun ungkapan dia aku itu telah membunuh ayahmu berarti jadi mudafun ilai. Bi ada bit tanwini wal idafati. Enggak pakai tanwin. Oke, tapi pakai idafah. Fa'tirafu minhu bil qatli. Apa i'tiraf? Mengakui kan? Dia sudah mengakui dia udah membunuh berarti. Oke. Tadi nyiapin saya. Jangan ini, tutup dulu. Aku lewat langsung dipanggil jadi selesaiin. Oke, coba lihat. Wal qatlu qad hadatsa waqa'a. Wal qatlu qad hadatsa wa waqa'a. Berarti qatl telah terjadi dan telah terjadi gitu ya. Paham ya? Intinya qatilun abaka beda dengan qatilu abika. Kalau qatilun abaka nanti abaka jadi maf'ul daripada qatil. Karena dia isim fa'il itu bisa beramal seperti amalnya fi'il. Dia itu bisa merafa'kan, bisa juga menasabkan terkadang. Kayak gitu ya. Oke. Kita dulu ya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Tapi kayaknya gini loh. Hari Kamis itu kan jamnya hari apa itu? Hari apa? Jam berapa? Jam 8 kan? Jam 8. Aneh itu di sini jam 2 itu nggak bisa. Ada kegiatan wajib. Mungkin nggak minggu ini kita mundur jamnya. Kita percepat maksud aneh. Mungkin, Ustaz. Kalau ini kan antum jam 8, aneh jam 4. Mungkin nanti bisa 10, 11, 12, 13, 14. Antum jam 2 siang, aneh jam 10 di sini. Atau antum jam 3 siang, kayak gitu ya. Untuk minggu ini saja tapi. Nanti anak kabarin lah sama Ustaz Asril. 3 orang mau masukin ruang tunggu, ngapain? Gitu ya. Nanti kawan-kawan di rumah jangan berhenti belajar. Kalau nggak paham, tanya Kang Ane lah. Anda juga nggak paham kalinya. Tapi bisa lah Ane bantu tipis-tipis. Gitu kan. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh. Oke. Makanya kalau pertemuan kayak gini hanya singkat saja. Cuman kedepannya itulah. Hubungan kita sudah tersambung lah ya. Silaturahmi lah ya. Bolehlah kawan-kawan tanya apapun itu ya. Baik terkait bahasa Arab yang nggak paham. Kalau kawan-kawan punya soal tahun lalu, itu biasanya di grup itu sering di-share soal-soal tahun lalu. Mana yang nggak bisa jawab, sama-sama kita jawab nanti. Oke? Aman ya Aldo ya, dan teman-teman ya? Aman, Ustaz. Oke, teman. Aman. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya masih banyak kesalahan, kekurangan, dan seterusnya. Tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Sama-sama semuanya, semangat. Terima kasih juga ini Ustaz Asril masih bergabung sama kita ya. Alhamdulillah. Insyaallah kali.